어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas statistika ekonomi tentang data, populasi, dan penyajian data. Next. Data sendiri adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Next, contoh dari data yaitu yang pertama ada data contoh. Jika Anda mengumpulkan tinggi badan siswa di sebuah sekolah, setiap nilai tinggi badan merupakan data. Lalu ada populasi. Jika Anda ingin mengetahui tinggi badan semua siswa sebuah sekolah, maka populasi adalah seluruh siswa di sekolah tersebut. Lalu ada sampel. Jika Anda mengambil tinggi badan dari 50 siswa di sekolah tersebut, 50 siswa tersebut membentuk sampel dari populasi seluruh siswa di sekolah. Next ada grafik batang, diagram lingkaran, tabel, dan diagram lainnya. Merupakan metode penyajian data. Misalnya, jika Anda ingin menunjukkan distribusi tinggi badan siswa, Anda akan membuat histogram atau diagram batang. Next, jenis-jenis data. Data primer, data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner oleh data ataupun observasi. Lalu ada data sekunder, data yang tidak secara langsung diambil oleh objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah diajari dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data. Next, macam-macam data berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama ada data internal. Data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi secara internal. Contoh, Risma mengambil data keuangan data pegawai dan data produksi langsung dari PT Maju bersama yang memproduksi buku tulis. Next ada data eksternal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Next, klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada kuantitatif. Kuantitatif sendiri yaitu adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Lalu ada kualitatif. Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Next, populasi. Pengertian populasi yaitu adalah serumpunan atau sekelompok objek yang menjadi sasaran. Objek penelitian populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Next, populasi berdasarkan jumlah. Populasi terbatas atau terhingga. Populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Contoh, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi. Next ada populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi yang tidak dapat ditentukan berdasarkan batasannya. Contoh, jumlah pedagang berjualan di sekitar taman kota. Tak terbatas jumlah pedagang, karakter berjualan. Next, populasi berdasarkan turunan. Populasi terbatas dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Yang pertama yaitu ada populasi teoritis. Populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Contoh, program sarjana memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi tahun 2015. Untuk mengetahui siapa saja yang layak mendapatkan beasiswa, maka dapat melihat kriteria pemberian beasiswa tahun 2014. Lalu ada populasi tersedia. Populasi turunan dari populasi teoritis yang akan diteliti dengan mempertimbangkan jumlah waktu dan tenaga yang bersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan. Next, ada populasi berdasarkan variasi dari unsur pembentukan sumber data. Populasi bersifat homogen,
populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang sama. Semakin spesifik satu data yang disebutkan, maka akan menjadi semakin homogen. Lalu ada populasi bersifat heterogen, populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya sifat bervariasi atau berbeda-beda. Sehingga perlu ditetapkan lagi batasan-batasannya sehingga kuantitatif atau kualitatifnya semakin sedikit. Ciri-ciri populasi yang diidentifikasi maka akan semakin heterogen. Next. Sampel. Sampel sendiri adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data atau penelitian. Alasan menggunakan sampel untuk objek penelitian. Nomor 1 adalah populasi. Populasi berjumlah banyak, bahkan tidak terbatas dan tidak memungkinkan praktiknya teliti atau persatu. Maka dari itu hanya sebagian objek yang diambil atau disebut dengan sampel. Adanya keterbatasan waktu, penelitian, biaya, sumber daya manusia yang membuat meneliti hanya menggunakan sebagian sumber data. Lalu ada penelitian dengan sampel bisa lebih mudah daripada populasi karena sedemikian banyaknya karakteristik populasi yang ada dapat membuat kelelahan fisik dan mental peneliti sehingga banyak terjadi kekeliruan. Next, ada syarat-syarat sampel yang baik. Nomor 1 ada akurasi atau ketepatan. Artinya, makin sedikit tingkat kekeliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Lalu ada memiliki tingkat presisi estimasi, yang artinya belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam setiap penarikan sampel, pasti ada kesalahan yang melekat yang dikenal dengan sebutan sampling error. Next, ada derajat kepercayaan mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi secara benar. Semakin tinggi derajat kepercayaan, semakin banyak juga jumlah sampel yang harus diambil. Next, teknik pengambilan sampel, probability atau random sampling, yang biasa disebut dengan sampel acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen atau populasi. Next ada non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak, yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih menentukan dengan pasti hanya pada populasi yang benar dapat diambil informasinya. Next, penyajian data. Pengertian, penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian penyajian data. Bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Next, macam-macam penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah susunan antara baris, kolom yang diatur secara sistematis. Lalu ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah jenis tabel yang memuat lebih dari satu variabel frekuensi. Lalu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini biasanya digunakan untuk data yang memiliki sebaran atau frekuensi cukup banyak. Jika data-data tersebut dijadikan data tunggal tentu tidak efektif. Itulah mengapa perlu tabel distribusi frekuensi. Lalu ada diagram. Diagram adalah bentuk penyajian data berupa gambar dua dimensi yang merepresentasikan keseluruhan data. Secara umum, diagram dibagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Penggambaran batangnya bisa mengarah vertikal maupun horizontal. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data seperti hasil penjualan, jumlah kunjungan, perpustakaan, hasil panen tahunan, dan sebagainya. Next ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan sebagai garis lurus yang menghubungkan antara data satu dan data lainnya.
Sebelum membuat garis lurus, kamu harus menentukan koordinat atau titik data, lalu hubungkan titik-titik data tersebut hingga diperoleh suatu grafik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Bila banyak salahnya dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.